Halo semuanya, di video kali ini dan 4 video berikutnya, Koko akan fokus membahas soal-soal dari materi fisika yang kalian bisa jadikan sebagai pemanasan sebelum kalian mengikuti tes NTU yang sebenarnya, yang pada tahun 2021 ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Maret. Nah, soal-soal yang Koko akan bahas itu mungkin nggak terlalu sulit. Tapi Koko yakin banget kalau kalian bisa mengerti setiap soal yang Koko bahas di video ini, pasti akan ada sesuatu yang kalian dapat dan sesuatu itu bisa kalian gunakan saat kalian mengerjakan tes NTU yang sebenarnya. Sebelum kita mulai, silakan subscribe channel YouTube Koko jika pembahasan ini bisa membantu dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Kita langsung aja lihat soal pertama yang Koko akan bahas di video ini. Soalnya bilang, the velocity of a car, kecepatan dari sebuah mobil, which is decelerating uniformly, yang diperlambat secara uniform, itu berubah dari 30 meter per detik menjadi 15 meter per detik dalam waktu atau dalam jarak 75 meter. Pertanyaannya, after what further distance will it come to rest? Setelah menempuh jarak berapa jauh lagi, mobil ini akan berhenti. Kata kunci untuk soal yang pertama ini adalah decelerating uniformly. Artinya perlambatannya konstan. Karena perlambatannya konstan, kalau kita bagi kasus ini menjadi dua bagian. Bagian pertama, kecepatannya 30 sampai 15. Bagian kedua adalah kecepatan 15 sampai 0. Nah, untuk dua bagian dari kasus ini, perlambatannya itu sama. Dan perlambatan bisa dihitung dengan formula V square equals to U square plus 2AS. Dari formula ini, kalau kita otak-atik sedikit, Koko akan dapat perlambatan itu adalah V square minus U square over 2S. Nah, untuk dua kasus yang Koko sebutin tadi, perlambatannya sama. Kalau Koko tulis ya, kasus pertama atau kondisi pertama, kecepatan mula-mulanya 30, kecepatan akhirnya 15, jaraknya 75. Nah, perlambatan untuk kasus ini akan sama dengan perlambatan untuk kasus kedua. Kasus kedua itu kecepatan mula-mulanya 15, kecepatan akhirnya 0, karena kita ingin mobilnya berhenti, distance-nya ingin dicari. Nah, ini perlambatannya akan sama. Dengan kata lain, kita tinggal samain persamaan dari deceleration-nya. Jadi Koko boleh tulis A1 equals to A2. Masukin formula dari deceleration. 15 kuadrat dikurang 30 kuadrat dibagi 2 kali 75 sama dengan 0 kuadrat dikurang 15 kuadrat dibagi 2 kali S. Dari persamaan ini, S-nya pasti bisa dihitung. Kalau Koko hitung sekilas, ini 2 sama 2 bisa dicoret. Kemudian 15 kuadrat kurang 30 kuadrat, kalau Koko hitung, hasilnya adalah min 675. Bagian atas ini min 675. Kalau kita bagikan dengan 75, kita dapat min 9. Jadi ini semua min 9. Kemudian kalau kita kali silang, kita akan dapat min 9S sama dengan min 15 kuadrat. Dengan demikian S-nya bisa dihitung. 15 kuadrat dibagi dengan 9. Kalau Koko hitung, dapatnya adalah 25 meter. Inilah jarak yang ditempuh sebelum dia berhenti, atau tambahan jarak yang dia tempuh sampai mobil itu berhenti. Jadi jawabannya ada di pilihan yang A. Kita lanjut ke soal kedua. Sebuah helikopter dengan massa 3000 kilo
Rises vertically, naik secara vertikal, pasti naiknya ke atas, with a constant speed of 25 meter per second. Jadi dia bergerak ke atas dengan kecepatan konstan 25 meter per detik. Taking the acceleration of free fall as 10 meter per second square, ini mungkin ada salah pengetikan ya. Percepatan harusnya meter per second square. Pertanyaannya, what resultant force acts on the helicopter? Berapakah resultan gaya yang bekerja pada helikopter ini? Soal ini sangat tricky sekali. Kalau kalian nggak teliti, mungkin sebagian besar dari kalian akan salah waktu menjawab soal ini. Tanpa perlu hitungan apapun, karena dia sudah bilang constant speed, menurut hukum Newton pertama, objek yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tidak bergerak, resultan gayanya pasti 0. Ini first Newton's law. Jadi dengan kata lain, jawaban untuk soal ini udah jelas. Karena dia bilang constant speed, maka resultant force-nya pasti 0. Nggak perlu dihitung pakai formula apapun. Bisa dengan yakin kita tentukan resultant force-nya pasti 0 karena dia constant speed. Kita lanjutin ke nomor 3. The conservation of linear momentum in a collision does not apply if bla bla bla. Hukum kekekalan momentum tidak bisa digunakan jika apa. Nah, di sini kalian harus tahu dulu apa itu conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum states that in a closed system, itu kata kuncinya, in a closed system. Jadi sistemnya harus tertutup. In a closed system, total momentum is conserved. Total dari momentum, total itu artinya jumlah semua momentum yang ada dalam sistem itu pasti terkonservasi. Nah, kemudian yang kalian harus tahu lagi adalah apa itu pengertian dari closed system. Closed system ini adalah suatu sistem yang no external force. Jadi suatu sistem bisa dikatakan closed system jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Kalau kalian sudah tahu basic atau konsep dari conservation of momentum, pilihan-pilihan di sini tidak akan membuat kita bingung lagi. Jadi pertanyaannya, yang mana yang conservation of momentum tidak bisa digunakan? Artinya kita harus cari yang sistemnya tidak tertutup. Artinya kita harus cari kondisi yang memiliki external force. Dan dari semua pilihannya udah jelas, jawabannya adalah yang C. Frictional forces are present. Ada gaya gesek. Gaya gesek itulah external force. Jadi ketika muncul gaya gesek, maka conservation of linear momentum tidak akan bisa digunakan lagi. Dengan kata lain, pilihan-pilihan yang lain ini semuanya tepat dari konsep conservation of linear momentum. Koko lanjut ke soal nomor 4. Totalnya ada 7 soal yang Koko akan bahas di video kali ini. Pastikan kalian nonton sampai akhir dan Koko yakin kalian dapat sesuatu. Kita lanjut nomor keempat. Which one of the following pairs of forces, yang mana dari pasangan gaya berikut, is not valid example of action and reaction to which the Newton's third law of motion applies? Jadi basically dia tanya, pasangan gaya mana yang bukan merupakan aksi reaksi dari semua pilihan ini? Yang mana yang bukan action reaction? Sebelum jawab soal ini, kalian harus tahu dulu apa syarat dua gaya bisa dikatakan action reaction.
Kalau kalian sudah tahu konsep itu, untuk jawab soal ini harusnya nggak bingung lagi. Tapi kalau kalian belum tahu syarat atau kondisi dua gaya bisa disebut sebagai action reaction, mungkin kalian akan bingung. Kira-kira jawaban yang mana yang benar? Karena seolah-olah semuanya benar. Kalian boleh tentukan dulu jawaban kalian apa? Koko akan langsung bahas. Dua gaya bisa dikatakan action reaction jika yang pertama, dua gaya itu bekerja pada objek yang berbeda. Jadi dia acts on different object. Jadi dia harus bekerja pada objek yang berbeda. Yang kedua, jenis gayanya harus sama. Jadi dia harus same type of force. Jadi kalau pada objek pertama gayanya adalah gaya Coulomb misalnya, Coulomb force, pada objek kedua harus Coulomb force juga. Kalau pada objek pertama dia contact force, pada objek kedua harus contact force juga. Dan yang ketiga, dia harus bekerja berlawanan arah. Jadi harus opposite direction. Nah, inilah tiga kondisi yang harus terpenuhi agar dua buah gaya bisa disebut sebagai action reaction. Kalau kita teliti satu-satu pilihannya, pilihan yang A dia bilang, the centripetal force holding a satellite in orbit round the Earth and the weight of the satellite. Ini jawaban yang salah. Kenapa jawaban yang salah? Karena kalau kita ngomongin satelit, ini satelit misalnya, kemudian ini bumi. Satelit ini akan memiliki gaya berat karena bumi. Gaya beratnya pasti mengarah ke bawah. Ini mg misalnya. Kemudian satelit ini akan mengitari bumi. Artinya dia punya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetalnya itu dihasilkan oleh mg. Jadi mg inilah yang provide centripetal force. Kita nggak ngomongin action reaction. Kita ngomongin weight provided atau provide centripetal force. Jadi itu bukan action reaction. Kalau kalian teliti-teliti dan kalian bandingkan dengan setiap kondisi tersebut, B, C, D, dan E itu semuanya action reaction. Jadi ini semuanya benar. Hanya poin A yang tidak tepat. Kita lanjutin ke soal nomor 5. Soalnya bilang, when measured with a digital multimeter, ketika diukur menggunakan digital multimeter, potential difference dari suatu dry cell itu 1,6 volt. Potential difference atau voltage dari suatu sel itu 1,6 volt. Ketika digunakan di two cell flashlight, ketika digunakan di flashlight yang menggunakan dua sel tersebut, jadi ada dua sel atau dua baterai dari flashlight kita, with a lamp current of 0.75 ampere dengan arus 0,75 ampere, the lamp was found to be working at 2.4 volt. Lampunya memiliki tegangan 2,4 volt. This is due to internal resistance. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada internal resistance. Pertanyaannya, the internal resistance of a cell is berapa? Jadi maksud soal ini kurang lebih kalau Koko ubah pakai kalimat Koko, satu baterai tegangannya 1,6 volt. Tapi ketika kita gunakan dua baterai, ternyata voltase atau tegangan pada lampu bukan 3,2. Kalau 1,6 kali 2 harusnya kan 3,2. Tapi di sini dia bilang tegangannya hanya 2,4 saja. Bukan 3,2 melainkan hanya 2,4. Hal ini disebabkan karena dalam baterai itu ada internal resistance. Pertanyaannya, internal resistance of a cell is berapa? Berapa hambatan dalam dari satu buah sel, dari satu buah baterai? Perhatikan di sini kita punya dua baterai.
Yang ditanya adalah internal resistance dari satu baterai aja. Jadi kalau Koko ilustrasikan, Koko akan gambar kurang lebih seperti ini. Anggap ini ada dua baterai. Kemudian internal resistance-nya juga ada dua. Satu gini, satu lagi gini. Ini kita kasih nama R kecil, ini R kecil. Kemudian ini dihubungkan dengan lampu. Di sini ada lampu. Nah, pada rangkaian kita mengalir arus sebesar 0,75 ampere. Ini arusnya 0,75 ampere. Tegangan totalnya adalah 3,2 volt. Sedangkan pada baterai tegangannya hanya 2,4 volt. Jadi di sini kalau kita pasang voltmeter pada lampu, yang maksud Koko bukan pada baterai. Pada lampu tegangannya hanya 2,4 volt. Artinya ada kehilangan voltage, ada voltage yang hilang sebesar 3,2 dikurang 2,4. 3,2 dikurang 2,4. Ada kehilangan voltage sebesar 0,8 volt. Nah, voltage yang hilang ini nggak mungkin bisa lenyap begitu aja, tapi digunakan atau didisipasikan oleh internal resistance. Karena internal resistance-nya ada dua, maka dua internal resistance ini akan menyebabkan voltage-nya drop sebesar 0,8. Artinya kalau kita ngomongin satu internal resistance aja, hasilnya adalah 0,8 dibagi 2, yaitu 0,4 volt. Inilah voltage pada internal resistance. Nah, setelah kita tahu voltage pada internal resistance dan kita tahu current flow in this circuit, current flow-nya ya pasti sama semua karena ini seri, kita bisa dapat hambatan dalam internal resistance ini. VR equals to I times R, VR-nya 0,4, I-nya 0,75 times R. Dengan demikian R-nya kita bisa dapatkan 0,4 dibagi 0,75, jawabannya adalah 0,533 ohm. Opsi yang tepat yang A. Kita lanjut lagi soal nomor 6, dan nanti Koko akan akhiri ke soal nomor 7. Soal nomor 6 dulu. Sebuah proton dengan kecepatan 200 meter per detik is moving through a region, bergerak ke arah suatu daerah in which the magnetic field 2.5 Tesla. Jadi daerah itu punya medan magnet sebesar 2,5 Tesla. If the magnitude of the force on the proton is 6.4 times 10 to the power of negative 17 Newton, what angle does the proton's velocity make with B? B itu magnetic field. Karena proton ini bergerak ke dalam magnetic field, proton ini akan merasakan magnetic force. Magnetic force-nya sebesar ini. Magnetic force atau Lorentz force dari suatu moving charge in a magnetic field itu bisa dihitung menggunakan formula BQV sin theta, di mana theta ini adalah angle between V and B. Angle between V and B, itulah theta. Dengan kata lain, yang soal ini ingin kita cari adalah theta-nya berapa. Dia bilang angle dari proton's velocity terhadap B. Berarti theta-nya berapa. Begitu kita tahu formulanya, kita tinggal input besaran-besaran yang ada, maka theta-nya pasti bisa ditemukan. Langsung aja ya. 6,4 kali 10 pangkat min 17 sama dengan 2,5. Nah, satu hal ini kalian harus tahu. Charge of a proton. Charge dari proton itu sama seperti charge dari elektron. 1,6 10 min 19. V-nya 200 sin theta. Dengan demikian sin theta-nya bisa dihitung
6,4, 10 min 17 bagi 2,5 kali 200 kali 1,6, 10 min 19. Ternyata angkanya bagus, 4/5. Maka theta-nya adalah sin inverse 4/5. Tentu saja kita hitung menggunakan kalkulator. Sin inverse 4/5 itu adalah 53,1 derajat. Jawabannya yang D. Ini pertanyaan untuk soal ke-6. Satu soal terakhir, soal ke-7. Soal ke-7 ini tentang centripetal force. Ceritanya ada sebuah mobil masanya M moving at a constant speed V, passes over a humpback bridge of radius of curvature R. Jadi dia melewati sebuah jembatan. Jembatannya ini memiliki jari-jari sebesar R. Jadi jembatan yang naik kayak gini. Given that the car remains in contact with the road. Remain in contact with the road ini artinya masih ada gaya normal yang bekerja pada mobil ini. Jadi remain in contact with the road memberikan kita informasi ada normal contact force acting on this car. Pertanyaannya, what is the net force R exerted by the car on the road when it is at the top of the bridge? Ketika dia berada di puncak atau di posisi teratas jembatan tersebut. Kalau Koko gambar free body diagram, kurang lebih aja. Misalnya ini dia punya jembatan. Ini mobilnya. Nah, ada dua gaya yang bekerja pada mobil ini. Yang pertama adalah gaya beratnya si mobil. Gaya berat udah pasti ke bawah. Satu lagi adalah gaya normal. Gaya normalnya ini kita misalkan M. Yang ditanya oleh soal ini adalah gaya yang diberikan mobil kepada jalan. Jadi basically dia bukan tanya N-nya, tapi dia tanya gaya yang diberikan oleh mobil kepada jalan. Nah, itu gaya apa? R ini sebenarnya adalah reaksi dari N. Jadi ada satu gaya yang mengarah ke bawah. Ini diberikan oleh mobil kepada jalan. Ini adalah R. Nah, R dan N ini adalah contoh dari action-reaction. Objeknya satu mobil, satu jalan. Arahnya berlawanan, besarnya pasti sama. Jadi untuk mencari R sama aja kita mencari N. Waktu mau cari R sama aja kita cari N. Koko hitung dulu ya, kita akan hitung dulu N-nya. Sigma F sama dengan, karena geraknya melingkar, mv kuadrat per R. Sigma F sama dengan mv square over R. Sigma F-nya, karena dia bergerak melingkar, W minus N. W minus N. Jadi W minus N equals to mv square over R. W minus N itu sama dengan mv square over R. W-nya adalah mg minus N equals to mv square over R. Dengan kata lain, N-nya adalah mg minus mv square over R. Itulah normal force. Itulah normal force. Hati-hati, kalau nggak teliti, mungkin kalian akan langsung jawab, jawabannya adalah mg minus mv square over R, yaitu yang C. Padahal jawabannya bukan yang C. Karena yang kita mau cari bukan N. Yang kita mau cari adalah gaya R. R itu adalah minus dari N. Jadi R equals to negative of N. Negative of N berarti mv square over R minus mg. Jadi jawaban yang benar itu ada di option yang E. Nah, 7 soal udah Koko bahas di video kali ini. Pastikan kalian mengerti.
Ada detail-detail kecil yang kalian harus perhatikan di 7 soal ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa nonton video berikutnya, dan kita masih akan bahas materi fisika. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.